Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada di seluruh dunia, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diampuni dosanya oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan dikumpulkan kelak bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Anda semuanya diberikan syafaat, dibanggakan oleh beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sukses besar sang pembual, mental pengemis, berkedok sedekah, tidak hafal Quran, membibit penghafal Al-Quran. Tanda tanya. Saya secara pribadi menganggap Darul Quran, Ahmad Jamil, Yusuf Mansur, Tarmizi Siddiq, kemudian Anwar Sani, Ahmad Qasasih, dan orang-orang yang menjadi aktor intelektual di balik Darul Quran yang sebesar ini, mereka saya anggap dan bahkan dianggap oleh banyak orang sebagai orang yang sukses besar ya di dalam mengembangkan Darul Quran. Tapi apabila kita meneliti lebih dalam, sukses besar mereka ini, mereka proseskan dari apa? Nah, ini yang harus diteliti supaya masyarakat faham dan tidak meniru perbuatan mereka ini, karena perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang tercela. Di mereka ini sebenarnya adalah orang halu yang mentransferkan kehaluannya, atau orang yang ngigau, yang memotivasikan igauannya kepada masyarakat luas agar masyarakat luas termotivasi dan percaya, kemudian mau dan berani serta yakin menginvestkan atau mewakafkan atau melimpahkan seluruh hartanya melalui Darul Quran dengan iming-iming akhirat. Tapi sebenarnya mereka sendiri itu menginginkan cuan di dunia. Itulah yang saya sebut sebagai sang pembual yang bermental pengemis, yang berkedok sedekah. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku, saya katakan dengan tegas, dan saya nyatakan dengan tegas, dan saya berani menanggung resiko ini, bahwa keempat orang ini mereka itu tidak hafal Quran, saudara-saudaraku. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Tobroni Sobirin, bahwa mereka itu tidak hafal Quran. Kalaupun hafal ya hanya sebagian saja. Tapi mereka hafal duit. Kalau duit 100 ribu, 1000, 5000, 2000 mereka hafal gitu loh. Kalau memang keempat orang ini yang tidak hafal Quran ini melakukan pembibitan penghafal Al-Quran melalui P3A Darul Quran atau pembibitan penghafal Al-Quran Darul Quran yang sedang mereka bangun, pastinya hal ini perlu dikaji dan perlu diteliti oleh masyarakat. Kalau mereka sebagai kiainya, pendirinya, mereka ini nggak hafal Quran, sedangkan mereka ini mendirikan pondok tahfidzul Quran, ini adalah sesuatu yang lucu gitu loh. Orang gak hafal Quran kok mendirikan pondok tahfidzul Quran. Ya. Kemudian dengan mudahnya mereka memanggil syekh-syekh dari Madinah ya untuk mengajar di sana. Ya kalau begitu semua orang juga bisa. Ya, membayar syekh dari Arab untuk mengajar yang syekh-syekhnya itu hafal Quran. Justru ini adalah kedoliman yang besar bagi mereka. Mereka ini nggak hafal Quran. Ya. Tapi meskipun mereka nggak hafal Quran, mereka yang menjadi pendiri daripada Darul Quran. Ini adalah sesuatu yang konyol, saudaraku. Kecuali yang mendirikan Darul Quran itu adalah 3 syekh yang hafal Quran itu. Nah, kalau memang Yusuf Mansur tersinggung dengan perkataan saya ini, ya silahkan somasi saya akan datang ke Jakarta dan menguji langsung hafalan daripada Yusuf Mansur sebagai orang yang ditokohkan di Darul Quran. Dan saya akan mengajak umat Islam untuk menjadi saksi
apakah Yusuf Mansur ini benar-benar orang yang hafal Quran 30 juz atau tidak. Karena selama ini saya belum pernah mendengar Yusuf Mansur ini mengimami misalnya di sholat taraweh ya, 1 malam 1 juz sampai 30 hari sehingga khatam 30 juz bil ghaib tanpa melihat Al-Quran. Ini saya belum pernah lihat dan saya ingin tes itu. Supaya apa? Supaya Darul Quran tidak dianggap sebagai Yusuf Mansur tidak dianggap sebagai orang yang tidak hafal Quran, gitulah. Dan ini pasti akan umat Islam akan senang sekali apabila diundang ke sana untuk ngetes atau ikut mendengar simaan daripada hafalan Quran dari Yusuf Mansur ini, saudaraku. Jadi saya tegaskan bahwa Yusuf Mansur ini bukan penghafal Al-Quran. Ya barangkali dia hanya pernah hafal saja. Dan yang pasti yang dia hafalkan juga kebanyakan ayat-ayat tentang sedekah aja. Karena mau dia pakai sebagai jurus untuk nipu umat ya. Menyesatkan umat dengan tafsiran-tafsirannya sendiri. Atau dia memotong ayat tertentu atau memotong hadis-hadis tertentu tapi dia belokkan, dia poles ya, seakan-akan bahwasanya Allah pasti menjamin orang yang bersedekah itu langsung akan ditunaikan di dunia. Padahal hal itu sangat bertentangan sekali dan dikritik oleh banyak ulama. Karena penggantian daripada Allah atas sedekah kita itu tidak pasti diberikan di dunia. Karena itu terserah kepada Allah apakah akan diberikan sekarang atau di masa yang akan ditentukan oleh Allah atau di akhirat. Tapi Yusuf Mansur ini enggak. Ya dia mencoba meyakinkan orang bahwa sedekahnya itu pasti akan diganti di dunia gitu loh. Kalian silakan sedekah dan yakini bahwa Allah akan melipatkan 700 kali lipat lah dan dengan bualannya itu. Dan ternyata setelah diklarifikasi oleh Pak Puspowardoyo ya mobilnya dikasih sama orang gitu loh. Jadi udahlah, nggak usah halu kalian. Wahai 4 orang ini yang ada di gambarnya di sini ya. Kalian nggak usah jadi orang halu yang mimpi berlebihan. Lebih baik kalian semuanya ini menuntut ilmu. Datang ke pondok pesantren, ngaji kepada kiai-kiai sepuh supaya pikiran-pikiran kotor kalian ini tidak meracuni umat dan meracuni diri kalian sendiri. Sehingga kalian yang tadinya bagus, berwibawa, dipandang baik oleh masyarakat, kalian justru sekarang dicela oleh banyak orang dan digugat oleh banyak orang. Yang itu pastinya adalah buah dari apa yang kalian niatkan dan kalian lakukan selama ini. Sepandai-pandai apapun kalian menutupi apa yang kalian bualkan, ingat, di sekeliling kalian pasti ada setan yang membisiki kepada umat ini atas kebusukan kalian. Bacalah kitab Ihya Ulumuddin Risalatul Qusyairiyah yang bercerita banyak tentang tipu daya setan. Mudah-mudahan Anda semuanya tobat dan mau mengembalikan semuanya uang umat, baik sedekah, patungan usaha, investasi atau apapun itu yang pernah terkait dengan kalian semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita semuanya dan ampuni dosa kita semuanya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.